dari Pesanggaran. Bahkan masih ada siswa dari Sarongan kami Bapak. Masih ada. Luar biasa ya. Jadi penasaran apa sih yang membuat SMK 17 begitu menariknya sampai kecamatan lain juga datang ke sini? 11 ya. Kalau SMK 10, 11, 12. SMK ini bukan SMP. Ya, pernah punya nama sampai nasional yaitu Paskibra. Oh sebentar, kayaknya saya ingat ini. Betul. Ananda Mikola ya? Yes, Ananda Mikola. Betul sekali. Halo sahabat ICC, apa kabar? Kali ini kita ada di lokasi yang berbeda ya. Kita sedang ada di acara outdoor seperti yang terlihat saat ini. Nuansanya enak kayak di kafe nih, padahal ini memang benar-benar kafe ya. Dan hari ini kita datang ke SMK 17 Agustus 1945 Celuring. Dan sudah ada ini perwakilan dari Dewan Guru, yaitu ada Wakil Kepala Sekolah Bapak Yudi Kurniawan SSI dan juga Putri yang merupakan Dewan Guru dari BKK. Makasih Mas. Saya sapa dulu ya, beliau berdua yang saat itu sudah ada di samping saya. Kayaknya fresh juga ini. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar alhamdulillah baik. Kompak ya? Kompak. Harus begitu. Kenapa Mas? Oh gitu ya. Mantap ya. Baik. Kita ingin tahu lebih banyak ya tentang kunjungan dari ICC yang merupakan inspirasi Celuring Community Celuring ini. Ini satu-satunya di Banyuwangi memang, kecamatan lain belum punya. Jadi di sini kita ingin memaksimalkan tentang Celuring termasuk SMK 17 Agustus. Kita ingin tahu lebih banyak sih, profil dulu tentang SMK 17. Yang ucap siapa dulu ini? Pak Yudi Putri? Pak Yudi dulu. Boleh. Pak Yudi. Terima kasih. Jadi kami di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah karena beliau berhalangan hadir. Jadi kalau ditanyakan tentang profil sekolah tadi Mas ya, adalah memang SMK 17 Agustus 1945 Celuring adalah salah satu SMK tertua di Banyuwangi. Tertua ya? Salah satu SMK tertua di Banyuwangi. Kita berdiri pada tahun 1970. Sebentar, 1970? Sebelum saya lahir. Iya. Saya kelahiran 85. 85 ya? Dari tahun 70 sampai sekarang masih ada, berarti kan luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan sampai sekarang masih banyak ya, masih minat masyarakat ke situ masih. Alhamdulillah masih diminati oleh masyarakat. Insya Allah seperti diminati. semoga kedepannya tetap begitu. Oh, amin. gitu ya. Itu tentang profil. Bisa dikembangkan lagi selain tahun 70, hal lain tentang SMK 17. Terus untuk kompetensi kalian atau jurusan, biasanya kalau masyarakat bilang itu kita ada 6 kompetensi kalian. Jadi yang pertama adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Jadi itu yang kedua adalah akuntansi atau akuntansi keuangan lembaga. Yang ketiga ada bisnis daring dan pemasaran. Yang keempat ada teknik komputer dan jaringan. Yang kelima ada TKRO atau teknik kendaraan ringan, dan yang terakhir adalah perhotelan. Ya. Sekarang kita sedang ada di hotel. Ya, kita kalau kelihatan di hotel. Nah, di sini kita sedang di sini. Saya sering lewat, baru kali ini lihat tulisan itu loh. Suatu saat masuk Bapak. Hari ini masuk ke depan ke dalamnya. Nanti kita masuk ya. Berarti ada 6 jurusan ya. Ada 6 jurusan. Itu kalau untuk pembagian siswanya atau jurusannya itu gimana itu Pak? Pembagiannya. Yang jelas kami nanti pada saat pendaftaran. Jadi ketika musim PPDB datang, maka kami menginformasikan kepada siswa-siswi SMP tingkat 9 untuk mendaftar ke sini. Kata beritakan jurusannya. Jadi kita ada 6, silakan memilih sendiri-sendiri sesuai dengan keinginannya. Tentunya semuanya memiliki kelebihan tentunya. Bisa milih sesuai dengan keinginannya masing-masing. Gitu ya. Tapi dari 6 jurusan kan pasti beda ya, jumlah siswa yang memilih bidangnya ini ya. Itu yang paling banyak diminati yang mana sih? Atau berapa persen lah gitu? Boleh. Kebetulan kami itu bergerak di 3 bidang ya Bapak. Sekolah kami ada bisnis manajemen, yang kedua perhotelan pariwisata, dan yang ketiga adalah teknik. Nah, sebenarnya semua diminati. Sebenarnya semua diminati dengan perbandingan yang sama, hampir sama. Tapi memang
untuk tren sekarang dimanapun, termasuk sekolah kami adalah teknik dan pariwisata yang paling diminati. Oh, berarti sesuai dengan perkembangan Banyuwangi iya, ya. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bisnis manajemen tetap diminati karena memang bagaimanapun pasarnya masih apa ya, masih laku begitu ya. Jadi begitu sesuai dengan kebutuhan. Berarti memang sedang mengikuti tren ya. Betul, Oh, sekarang wisata di Banyuwangi boleh dikatakan walaupun PPKM kan ya, mereka kan tetap bisa berkembang ya. Iya. Jadi kan banyak yang bidik ke sana ya. Betul. Kemudian kalau saya lihat siswa-siswi dari SMK ini kan boleh dikatakan wah luar biasa jumlahnya kan ya. Itu kalau boleh tahu, apakah ini dari Kecamatan Celuring saja ataukah ada dari wilayah yang lain? Baik, kalau untuk siswa ini alhamdulillah dari mana-mana. Maksudnya dari mana-mana, ada yang dari Muncar, ada yang dari Tegal Trimo, ada yang dari Purwoharjo, di ujung selatan dan dari Pesanggaran. Bahkan masih ada siswa dari Sarongan kami, Bapak. Masih ada. Luar biasa ya. Jadi penasaran apa sih yang membuat SMK 17 begitu menariknya sampai kecamatan lain juga datang ke sini? Apa itu yang menarik? Atau yang jadi program unggulannya kenapa mereka harus datang gitu. Memang saya kira bukan sekarang, insya Allah sudah dari dulu, sudah lama bahwa jumlah siswa di SMK 17 Agustus 1945 Celuring itu banyak, ribuan. Saya yakin dari angka itu memang menunjukkan bahwa antusias daripada masyarakat ke sini sudah tahu keunggulannya. Itu salah satu indikatornya Pak ya, dari jumlah siswa. Terus yang kedua, keunggulannya kami bisa sebutkan bahwa kami bukan hanya memiliki ruang kelas. Nah, karena SMK itu kan berbeda dengan SMA. SMK harus memiliki ruang praktik beserta isinya. Nah, pastinya yaitu, untuk praktik tidak anak-anak. hanya ruang saja. Alatnya juga lengkap. Oh, jadi di sini mungkin salah satu poin kenapa banyak yang milih gitu ya. Iya. Satu poin lagi Pak Yudi, kita punya business center. Jadi tiap jurusan kita punya business center. Jadi kita tidak hanya ruang kelas, tidak hanya ruang praktik, tapi juga ada business center yang menghasilkan jasa. Sebentar, business center ya? Iya. Jadi tiap-tiap jurusan kami punya. Menarik ini ya? Enggak. Jadi seperti ini kami punya bisnis jaring dan pemasaran, kami punya minimarket di depan, bisa dilihat nanti. Begitu. Akuntansi kami punya bank mini. Itu bisa jadi pelayanan jasa dan juga tempat praktik langsung anak-anak. Selain lab loh Bapak, selain lab. Berarti yang di sini masuk bisnis apa ini? Ini termasuk bisnis center ya Pak Yudi? Termasuk bisnis center. Ini jurusan apa ini? Ini perhotelan. Sesuai namanya itu ya? Iya, betul. Karena jujur ya, saya baru kali ini memang naik ke ruangan ini Gak nyangka kalau dari luar biasa ternyata di atas itu luar biasa loh. Iya, ada menarik. Bagus. Kemudian selain ada kegiatan termasuk bisnis center tadi ya. Kalau kegiatan belajar mengajar di SMK 17 itu seperti apa sih sistemnya? Baik, kegiatan belajar mengajar selama pandemi memang kita agak terbatas, tidak seperti tanpa pandemi gitu Mas ya. Jadi untuk di awal-awal tahun 2020 setelah dinyatakan pandemi ini melanda Indonesia, maka ini kita lakukan secara online atau daring seperti itu. Ketika levelnya turun, maka kita lakukan secara tatap muka. Jadi kita menyesuaikan sekolah tanpa mengurangi bagaimana pelayanan pembelajaran terhadap siswa. Gitu ya. Ada kesulitan nggak sih ketika PPKM atau belajar online untuk pembimbing atau dewan guru? Kalau kesulitan sih enggak Pak Yudi karena kami juga didukung teknologi. Sekarang teknologi juga sangat mendukung kami. Meskipun daring maupun luring itu kami rasa semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Antusiasme juga baik dari anak-anak dan juga dukungan dari wali murid pastinya itu. Pastinya dukungan wali murid itu kami sangat berterima kasih pada dukungan wali murid begitu. Karena tanpa kerjasama dan dukungan apa yang sudah kami programkan di sekolah juga nggak bisa berjalan lancar kan begitu Mbak. Karena ini berjalan lancar artinya semuanya bekerja sama dengan baik begitu. Untuk mungkin kalau untuk pelajaran misalnya akademik atau yang bisa tabu kan nggak masalah ya. Tapi kalau untuk praktek misalnya otomotif dan lain-lain itu ada kendala nggak ya? Nah itu makanya dari pemerintah daerah melalui dinas cabang dinas itu biasanya ketika levelnya sudah turun itu biasanya dikasih kesempatan untuk tatap muka walaupun sifatnya terbatas. Jadi waktu itu kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya agar anak-anak bisa mendapatkan
kesempatan untuk praktik. Oh gitu Jadi ya. seperti itu. Jadi Masih nggak dapat mengurangi juga. kalian dan prestasi mereka ya. Insya Harapannya Allah tidak. seperti itu. Berarti emang layak ya SMK jadi pilihan nomor 1 ya. Oke. Kemudian kalau selain kegiatan yang tadi disebutkan, ada nggak kegiatan ekstra yang lain yang dilakukan di luar jam pelajaran? Pasti kalau ekstrakurikuler pasti kami tetap laksanakan, ngoten. Soalnya nggak bisa dipungkiri ya, setiap Iya. ada event anggap saja Gandrung Sewu lah ya. Iya, Gandrung Sewu itu saya iya. tahu banget kalau SMK 17 ini bisa menyumbangkan murid sekian banyak Pasti. kan. Iya. Terus Pasti. di awal digelar sampai kemarin terakhir sebelum pandemi kan. Iya, Nah, iya. kemudian satu lagi yang saya ketahui dari dulu kan SMK juga boleh dikatakan ini loh sekolahnya artis. Sekolah artis. Sekolah artis. Nah, untuk kegiatan-kegiatan seperti itu bagaimana pelaksanaannya? Tetap ada jadwal sore hari setelah sekolah, meskipun tidak maksimal, tapi tetap ada untuk mengakomodasi minat siswa Bapak, karena nggak mungkin akademis saja kan begitu, nggih. Iya. Non akademis tetap kami dukung seperti Oh, itu. gitu. Nggih. Itu kesulitan nggak? Pastinya ada sih, ada karena pembatasan itu tadi, Pak Yudi, Iya. kegiatan pembatasan itu tadi juga, jadi ya pastinya ada kesulitan untuk mendatangkan siswa ke sekolah, Gitu. itu saja. Cuma kalau fasilitas untuk ekstra, insya Allah kami lengkap, Tetap ya. tetap semuanya. didukung lengkap. Kemudian kalau di sisi lain ada yang saya tahu ya, setiap SMK itu biasanya kalau sudah pada masa tertentu itu biasanya kelas 8 apa kelas 9 ya yang ada kegiatan magang atau PKL itu. Kita kelas 11. Kelas 11. 11 ya. Kalau SMK 10, 11, 12. Kelas 8 9 SMK ya. ini, bukan SMP. Anak saya. Ya. Iya, maaf. 10, 11, 12. 10 11 12. Iya. Itu biasanya pada kelas berapa itu? Gimana? Pada kelas berapa ada kegiatan 11, magang? biasanya 11 ya. Kalau untuk instansi atau tempat yang jadi tujuan itu? Untuk PKL, Iya. nggih. Untuk PKL kami menyediakan banyak tempat praktek untuk anak-anak karena kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha, dunia industri kan sudah banyak kita. Insya Allah lebih dari 100 lebih. Iya, nggih. Makanya Sebanyak kami itu. menyediakan tempat-tempat yang relevan, yang bukan Dudi yang ecek-ecek seperti gitu itu. ya? Iya. Baik itu di prodi perhotelannya, baik itu di prodi TKRO dan seterusnya. Nah, sebagai contoh di TKRO itu ada dari Mayang Sari Berlian. Boleh sebut mereknya Bapak? Nggak apa-apa. Boleh ya? Boleh. Apa-apa. Boleh. Nah, itu salah satunya. Salah satunya di hotel ada seperti Aston, Ketapang Ilira, Indah. Ketapang Indah. Ini kami sebutkan di lokalan, bahkan ada yang di luar tidak lokal pun juga. Maksudnya luar Banyuwangi. Di luar Iya. Banyuwangi ada. Ada. Iya. Bahkan Di dulu Jember. PKL untuk perhotelan itu bisa sampai ke luar negeri. Wih, luar biasa. Pernah ke Malaysia waktu Pernah ke itu. Malaysia. Iya. Keren ya. Alhamdulillah. Kemudian awalnya menjaring relasi ya, ini kesusahan nggak sih? Menjaring relasi untuk tempat anak-anak PKL atau magang gitu, ada kesulitan nggak? Sesulit apapun pasti akan kita terjang. Gitu ya? Demi apa? Demi anak-anak. Demi anak-anak ya. Tapi kalau respon dari anak-anak biasanya gimana? Apa mereka, aku milih di sini saja, mereka diberi kesempatan milih sendiri atau nanti guru itu yang biasanya memberikan anak itu sesuai dengan misalnya bakat, potensi atau kemauan dia? Untuk tempatnya. Nah itu biasanya kita ada seleksi. Oh, ada seleksi. Ada seleksi pastinya Ya. terkait dengan tempat-tempat yang sudah kami sediakan. Ada misalkan ada 100 siswa kami seleksi. Karena pun setelah sekolah menyeleksi dari pihak dunia usaha, dunia industri juga akan menyeleksi. Biasanya ada wawancara. Oh, gitu. iya. Ada seleksi. Iya. Jadi penempatannya insya Allah sudah sesuai dengan kompetensi masing-masing siswa kami. Gitu. Nah, ini kalau misalnya ada suatu instansi atau perusahaan yang merasa jurusannya klik dengan SMK ya, tapi mereka belum punya anak yang PKL atau magang dan butuhkan, itu ada syaratnya nggak sih? Monggo Untuk bisa silakan bergabung menghubungi gitu. kami. Ya. Dibuka dengan Terbuka seluas-luasnya. lebar, monggo silakan. Itu cukup nggih. datang ke SMK gitu Iya, saja. karena kita tidak bisa lepas, SMK tidak bisa lepas dari dunia usaha dan dunia industri Bapak. Kalau misalkan kami membutuhkan, dunia usaha membutuhkan, sama-sama membutuhkan, maka kita bekerja sama, begitu aja. Oh, jadi saling Oke, mengisi ya. saling mengisi pasti. Oh, saling mengisi. SMK nggak bisa berdiri sendiri. Ada Dudi yang kita butuhkan. Dudi pun juga demikian, membutuhkan SMK juga gitu. Sampai saat ini atau hari ini ingat nggak sih jumlah siswanya ada berapa? 1.400 sekian.
1470. Iya, 1470. 1470 ya. Iya. Itu jumlah semua siswa. Betul. Siswa, ya. Kelas 10 sampai 12. 11, 12. Itu yang paling banyak dari mana sih? Dari yang mana? paling banyak, siswanya paling banyak. Dari mana apanya? Misalnya wilayahnya, kecamatannya. Kan Terbesar di Celuring pastinya. Celuring, ya. Sekitar Celuring, Purwoharjo juga besar. Muncar juga. Bangurejo. Hampir ini nggih, hampir rata Hampir gitu loh, rata. Pak. Hampir Hampir rata, rata iya. nggih. Jadi peminat kita memang ada di mana-mana. Rata, iya. Betul seperti Iya, itu. iya. Kita juga pengen tahu ya, SMK ini kan punya banyak prestasi ya. Nah, ini kita Alhamdulillah. juga pengen tahu prestasi dari SMK 17 yang boleh dikatakan sudah sangat familiar atau sudah sering diikuti, itu prestasi yang seperti apa? Iya. Pak Yudi silakan. Baik. Jadi kalau kita ngomongin prestasi, alhamdulillah baik itu dari akademik maupun akademik kita sudah mengirimkan anak-anak kami dan alhamdulillah bisa berprestasi. Contohnya dari kalau non akademik itu dari seni bela diri pencak silat, Seni bela diri, ya. baik itu tingkat kabupaten, tingkat karesidenan dan seterusnya itu ada. Terus ada olah suara tadi yang katanya sekolah artis ya Iya. salah satunya itu. Itu masih Iya. melekat sampai sekarang. Masih melekat sampai betul, sekarang. memang. Terus kalau di akademik salah satunya di kegiatan LKS. Alhamdulillah kita tahun kemarin sudah sampai Korwil. Korwil. Iya. Seperti itu. Korwil itu dalam arti lingkup yang bagaimana itu? Provinsi. Iya, provinsi. Provinsi. Iya, Oh, di luar provinsi. biasa ya. Iya. Pernah nggak kalau siswanya itu jadi duta atau misalnya utusan yang sampai tingkat nasional? Dalam bidang misalnya seni tari, seni lukis, seni apa? Waktu itu kami punya, alhamdulillah kami pernah Heeh. punya nama sampai nasional yaitu Paskibra. Oh sebentar, kayaknya saya ingat ini. Betul. Anda dari Mikola ya? Yes, Ananda Mikola. Ananda Betul Mikola. sekali. Itu suatu keberkahan yang bagus ya. Iya, Luar seluruh biasa. Indonesia bisa melihat Ananda Mikola. Luar biasa ya. Karena kebetulan ini kan pengibar, jadi tampil di Tersorot layar ya. kaca, Ya. bener nggih. Itu kebanggaan kami di tingkat nasional, salah satunya yang terbesar gitu. Oke. Kemudian kalau visi dan misi dari SMK 17 Pak? Visi dan misi ini kami rangkum jadi satu gitu. Iya. Dalam satu kalimat, insya Allah SMK 17 Agustus 1945 Celuring mencetak tenaga yang siap kerja. Nah, tentunya berakhlak. Berakhlak. Wah, itu luar biasa ya. Sudah banyak Ya. prestasi, dipercaya masyarakat, siswanya Amin. lumayan banyak, bukan lumayan lagi ya. 1000 berapa tadi? 1471. 1471 Iya. ya. Kalau itu dibandingkan dengan dewan gurunya, imbang nggak sih? Dengan dewan guru yang ada, atau mungkin kekurangan dewan guru misalnya saking banyaknya murid. Cukup. Cukup ya? Pas gitu. Oke. Imbang. Imbang ya. Nah untuk ke depan kan Pak juga punya harapan ya dari SMK 17 ini. Harapannya ke depannya seperti apa Pak? Harapan kami bahwa SMK 17 Agustus 1945 Celuring tetap jaya, dalam artian tetap bisa melayani masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik untuk putra-putri kami sehingga kami bisa menghasilkan produk, yaitu apa? Siswa-siswi yang kompeten, siap kerja, siap diterima dimanapun. Itu harapannya. Itu harapannya ya. Kalau Iya. dari dewan guru sendiri? Terus sama seperti itu, pasti pelayanan yang terbaik. Pelayanan Dan terbaik. karena kita SMK, jadi ini ada apa ya namanya slogan dari vokasi ya Pak, vokasi kuat menguatkan Indonesia, seperti itu. Jadi insya Allah kita menjadi bagian dari penguatan Indonesia, insya Allah seperti itu. Ya. Luar biasa. Baik. Cita-citanya, salah satu Cita-citanya, cita-cita betul, besar SMK. harapan seperti itu. Mudah-mudahan akan terjadi seperti itu. Amin, Amin, amin. Pak Yudi, terima kasih banyak. Hari ini Pak Sama-sama. untuk ICC, Putri juga terima kasih banyak. Sama-sama, Kompak Nggih. pasangannya ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa memberikan nilai plus untuk SMK ya. Amin, Amin, insya Allah. Baik sahabat ICC, di bengkel tadi kita ngobrol dengan Wakil Kepala Sekolah dan juga Dewan Guru dari SMK 17 Agustus 1945 Celuring. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Afan Asyafa, sampai jumpa. Salam ICC.